Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia berikutnya ia berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua dunia. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya mempunyai kesempatan untuk membagi Dhamma Sang Bhagawa dan juga dalam rangka ulang tahun bersama, karena hari ini adalah akhir bulan Juni, ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan tahun. Waktu terus berlalu dan yang ulang tahun juga terus umurnya bertambah. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, saya ada sedikit tebak-tebakan buat Bapak Ibu sekalian, biar nggak ngantuk ya. Yang pertama, apa yang bisa ditambah dan bisa dikurangi? Apa yang bisa ditambah dan bisa dikurangi? Gampang. Kalau hitung-hitungan kan yang paling mudah toh. Sekolah kan begitu, ada tambah, ada kurang. Ya. Ini masih gampang, saya jawab sendiri. Nanti yang sulit dijawab ya. Apa yang bisa ditambah dan dikurangi? Hitungan, ya. Hitungan itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Yang kedua, apa yang bisa dikurangi tidak bisa bertambah? Apa? Umur. Waduh, ada hadiahnya nggak nih ya? Ya nanti hadiahnya kue aja ya. Betul, umur. Nah, ini kan ulang tahun. Umurnya bertambah katanya, tapi nggak bisa berkurang. Tapi sebetulnya berkurang usianya, jatahnya berkurang, ya, jatah hidup kita berkurang, nggak bisa ditambah, ya. Nah, kalau dibalik, apa yang bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Aduh, hadiahnya nanti kue tar deh. Apa? Bisa bertambah, bisa ditambah, tapi nggak bisa dikurangi. Adalah perbuatan. Perbuatan itu kalau sudah dilakukan, nggak bisa kita tarik kembali. Walaupun kita minta maaf, tetap sudah dilakukan. Ya, kita sudah melakukannya, nggak bisa lagi dikurangi. Yang bisa dilakukan apa? Tambah. Tambahnya apa? Tambah perbuatan baik. Wah, saya sudah banyak karma buruk nih. Ya karma buruknya jangan ditambah lagi, tambah karma baik. Nah, jadi perbuatan itu bisa ditambah tapi nggak bisa dikurangi. Nah, yang terakhir, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, harga pas. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Apa? Karma.
Karma itu kan perbuatan. Nah, sama tadi, berarti kan yang bisa ditambah. Oh, hebat anak kecil berani jawab. Yo, apa? Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harga mati adalah kenyataan. Kenyataan. Ya kan? Kita mau tambah kayak apapun punya, kenyataannya seperti itu. Nggak bisa sudah. Yang harus dilakukan apa? Menerima kenyataan. Apa kenyataan itu? Sakit, usia tua, kematian, berpisah dengan yang dicinta, kemudian perubahan. Itu adalah kenyataan yang harus diterima. Kalau tubuhnya sakit, ya memang harus ke dokter. Bukan, wah sudahlah saya terima kenyataan. Enggak begitu. Terima kenyataan tuh setelah kita berusaha. Tapi kok enggak sembuh-sembuh ya? Ya terimalah kenyataan. Barangnya hilang. Sudah dicari, berusaha enggak ketemu. Terima kenyataan daripada ngomel-ngomel. Nggak mau makan, nggak mau tidur, menyakiti diri sendiri, itu yang sering terjadi. Nah, ada seorang di zaman Sang Buddha, ada seorang raja yang kehilangan istrinya tercinta. Istrinya tercinta meninggal. Dia sedih sampai dia perintahkan pengawalnya istrinya diawetkan, supaya dia bisa lihat terus istrinya setiap hari. Padahal istrinya sudah mati. Nah, dia udah bisa menerima kenyataan. Dia makan tidak enak, tidur nggak bisa, tidak nyaman, karena masih memikirkan istrinya. Nah, sampai penasehatnya memberitahu, Raja, di wihara sana ada seorang Bante bernama Bante Narada. Beliau sangat bijaksana. Cobalah raja ke sana, minta nasihat, siapa tahu bisa mengobati sakit hatinya. Nah, kemudian raja akhirnya ke sana, minta nasihat kepada Bante Narada. Bante Narada memberi nasihat sangat sederhana. Oh raja, ada 5 hal yang tidak bisa kita rubah, tidak bisa diapa-apain. Mau didoakan, mau berdoa, mau menangis, mau bagaimanapun juga itu tetap harus diterima. Apa 5 hal itu? Sakit, tua, mati, perubahan, dan kehilangan apa yang dicintai. Itu pasti kita akan alami perubahan. Perubahan itu bisa lebih baik, bisa lebih jelek. Tapi kalau lebih baik sih tidak masalah. Tapi kalau lebih jelek biasanya itu yang kita nggak bisa terima. Nah, orang yang berbahagia, orang yang bisa hidupnya damai, tenang, adalah orang yang bisa menerima kenyataan. Orang yang sulit tidur, makannya tidak selera karena sulit menerima kenyataan. Nah, waktu saya ada ceramah di Makassar, ada seorang umat bertanya, Bante, saya mau tanya, apa artinya, maksudnya menikmati hidup dalam Buddhis, dalam Dhamma? Apa artinya menikmati hidup?
Kalau kita kan sering dengar, nikmatilah hidup, mumpung hidup ini satu kali. Apa ikut pepatah yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Itu artinya menikmati hidup. Apakah seperti itu? Ada seorang yang sangat kaya, Bapak Ibu sekalian. Dia punya anak laki satu-satunya, yang lainnya wanita. Dia sayang sekali sama anak laki-lakinya. Sampai anak laki-lakinya itu kalau dikasih uang jajan, uang belanja, bukan 1 juta 2 juta, dikasih berapa? 10 M. Waduh, bisa bangun wihara 10 M. Nih 10 M. Dah, kamu mau ngapain aja uangnya, mau diapain terserah. Karena anaknya ini terlalu dimanja, akhirnya anaknya kena OD. Apa tuh OD? Overdosis. Mati. Waduh, sedih sekali bapaknya. Nah, dia berpikir anaknya supaya bahagia dikasih duit. Padahal uang itu bukan segalanya. Jadi kalau dikatakan menikmati hidup, nikmatilah sepuas-puasnya. Itu menikmati panca inderanya kita ini dipuaskan sepuas-puasnya tanpa dikendalikan. Maka sebetulnya itu bukan menikmati hidup secara Buddhis. Menikmati hidup sebetulnya kalau mau dibicarakan secara ringkas, secara gampang, adalah 3 kata. Hidup saat ini. Hidup saat ini. Itu baru bisa menikmati hidup. Karena kalau kita lagi makan, bukan menikmati makanan, pikirannya kemana-mana. Sehingga makanan itu cuma lewat. Kemudian mau makan cepat-cepat selesai, karena ada yang mau dikerjakan lagi. Jadi pikirannya itu sudah ke pekerjaan yang akan dikerjakan, padahal dia lagi makan. Itu namanya tidak menikmati hidup. Kalau orang bisa menikmati hidup, artinya hidup saat ini. Bagaimana caranya bisa tahu hidup saat ini? Sering-seringlah bertanya kepada diri sendiri. Saya sedang apa ya sekarang? Saya sedang mikir apa ini? Apa yang saya rasakan sekarang? Nah, kalau kita mengatakan saya sedang apa? Saya sekarang sedang duduk mendengarkan. Yang dipakai adalah indera telinga, bukan indera mulut. Mulutnya diem, nah telinganya dipasang. Artinya kita menggunakan kesadaran kita untuk menikmati hidup. Karena kita kebanyakan dikatakan autopilot kalau bahasa Inggrisnya. Autopilot itu kan kalau naik pesawat, pilotnya bisa langsung pencet tombol auto. Dia terbang sendiri, nggak usah dikendalikan. Kita juga begitu. Kita ini saking sudah biasa dari pagi sampai malam begitu saja. Jadi kita ini autopilot. Setirnya yang dipegang orang lain, bukan kita. Kok bisa? Iya. Kalau orang lain puji kita, kita senang. Itu setirnya di mereka. Orang maki-maki kita, kita marah. Udara dingin, kita tenang. Udara panas, kita tidak senang. Tombolnya ada di luar diri kita. Sehingga kita dikendalikan oleh
lingkungan. Sebetulnya kalau kita menikmati hidup, kitalah yang mengendalikan diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita perlu berlatih kesadaran. Sang Buddha mengatakan di buku Parita itu ada, di Owada Patimokkha. Di kalimat terakhir Sang Buddha mengatakan seperti ini. Bagaikan kaki gajah yang amat besar, tapak kaki gajah itu adalah yang terbesar di antara semua tapak kaki makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu kakinya masuk ke dalam telapak kaki gajah. Nggak ada yang lebih besar. Artinya Sang Buddha mengatakan tapak kaki gajah itu seperti kesadaran, perhatian, sati. Kalau kita punya sati yang baik, satinya bagus, semua yang baik-baik itu pasti kita dapat. Sati itu yang tertinggi. Kalau satinya bagus, otomatis silanya bagus, otomatis ucapannya baik, otomatis perilakunya baik, pikirannya lebih tenang. Tapi kalau satinya kurang, kesadarannya kurang, perhatiannya kurang, maka kita gampang sekali lengah dalam hidup ini. Disitulah kita tidak bisa menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan ada 5 kekayaan yang perlu dimiliki perumah tangga. Karena dengan 5 kekayaan ini, maka dia menjadi perumah tangga yang bahagia, sukses, dan kehidupan rumah tangganya itu damai, aman, tentram. Apakah 5 kekayaan itu yang perlu dimiliki perumah tangga? Yang pertama adalah kekayaan keyakinan. Keyakinan, sadha. Umat Buddha ini sebetulnya boleh dikatakan keyakinannya itu setengah-setengah. Ada seorang umat bertanya sama saya, Bante, saya pernah diajak oleh teman saya mengikuti sebuah seminar tentang, yaitu seminar keagamaan lah itu. Itu teman-teman saya di sana itu begitu terpengaruh oleh suasana sampai mereka menangis. Mereka mengungkapkan semua dosa-dosanya, akhirnya bisa plong rasanya, dan mereka menganggap itulah keyakinan mereka. Nah, pertanyaannya Bante, bagaimana kalau kita dalam agama Buddha? Apa kita perlu menangis seperti itu? Bagaimana keyakinan di dalam agama Buddha? Apakah menghadap Buddha langsung, oh Buddha, tolong saya ini lagi sakit, semoga saya sembuh ya, kalau sembuh saya bangun wihara. Ya kalau sembuh pun lupa kadang-kadang. Nah, keyakinan yang seperti apa yang dalam agama Buddha? Keyakinan dalam agama Buddha itu sebetulnya ada 2. Keyakinan yang berdasarkan akal sehat dan keyakinan yang berdasarkan emosi. Kedua hal ini harus seimbang. Maksudnya apa? Kita dalam berupacara seperti ini bagian dari keyakinan.
Sang Buddha nggak pernah suruh umatnya, kamu puja bakti ya, baca parita seperti ini. Tidak ada itu. Dalam sutta nggak pernah ada. Tapi untuk menumbuhkan keyakinan kita datang ke wihara ini. Ya. Keyakinan secara emosi itu perlu dibangkitkan sehingga menumbuhkan semangat untuk terus belajar, memperdalam dhamma. Keyakinan yang diawali dengan pengertian itu lebih kuat daripada keyakinan hanya emosi saja. Kalau berdasarkan pengertian, kita mengerti apa yang kita lakukan ini benar apa tidak benar, baik atau tidak baik. Kalau kita dikatakan, baca parita itu harus dilakukan, akan menumbuhkan keyakinan. Kita coba praktekkan. Kemudian kita berusaha mengerti apa arti parita itu. Dan kita bisa merasakan apakah muncul keyakinan dalam diri saya. Seperti yang Sang Buddha nasihatkan kepada Kalama, suku Kalama. Karena suku Kalama ini bingung. Ketemu guru, satu guru bilang, ini ajaran saya paling baik, yang lain salah. Ketemu guru lain lagi, ajaran itu salah, saya yang paling benar. Nah, ketemu Sang Buddha. Sang Buddha tidak mengatakan, saya paling benar, tidak. Sang Buddha mengatakan, wahai suku Kalama, cobalah kamu tidak usah percaya sama siapapun, sama guru manapun. Tetapi kamu harus bisa menggunakan kamu punya pengertian. Sang Buddha mengatakan, kalau orang itu serakah, penuh kebencian, apakah itu baik menurut kamu? Itu tidak baik. Kalau orang tidak serakah, tidak benci, apakah itu baik? Itu baik. Nah, berarti kamu sudah mengerti. Itulah yang kalian lakukan. Nah, jadi pengertiannya itulah yang dimasukkan. Jadi kalau kita datang ke wihara, kita merasa, saya kok merasa dapat manfaat. Sehingga kita semangat datang ke wihara. Kalau kita datang ke wihara, kok saya belum nggak dapat manfaat ya? Bukan berarti nggak usah datang ke wihara. Berarti ada yang salah nih. Ada sesuatu yang tidak saya lakukan sehingga saya tidak bisa mendapatkan manfaat. Harus dicari. Jadi keyakinan itu adalah berdasarkan pengertian, tumbuh pengertian, tahu kenapa saya melakukan ini, sehingga muncul keyakinan. Dan kalau kita sudah penuh keyakinan, kita harus juga menyertakan di dalam emosi kita. Emosi ini artinya dengan melakukan puja, mempersembahkan dupa, bunga, lilin. Itu adalah budaya puja. Puja ini apa? Tanpa ada puja seperti ini, agama Buddha tidak bisa bertahan. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ke wihara, wihara sepi. Kalau wihara sepi, lama-lama umat Buddha habis, nggak bisa bertahan tanpa adanya upacara keyakinan secara emosional. Nah, tapi kalau keyakinan secara emosional saja, itu namanya fanatik. Jadi tidak mengerti apa yang dilakukan. Jadi kedua-duanya harus dilakukan. Mengerti apa yang dilakukan dan lakukan dengan penuh keyakinan. Puja. Mempersembahkan bunga seperti ini apakah ada manfaatnya? Ada. Kalau kita mempersembahkan bunga, itu mempersembahkan keindahan. Mempersembahkan bunga, wangi-wangian. Sehingga
kita juga akan memperoleh keindahan, wangi-wangian. Dikatakan berdana lilin, wah kalau di kelenteng lilinnya besar-besar. Kita di wihara apakah harus berdana lilin besar-besar? Enggak usah. Berdanalah lampu. Lampu wihara ini banyak nih. Berdanalah lampu, penerangan. Apa manfaatnya kalau kita berdana penerangan? Kita juga dapat penerangan. Pengetahuannya bertambah. Nah, jadi keyakinan itu nomor satu. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Kalau keyakinan sudah ada, maka kita dapat yang nomor dua. Apa? Yaitu kita mau belajar. Punya keyakinan. Yang kedua adalah belajar. Belajar apa? Mendengarkan Dhamma seperti ini, belajar. Nanti belajar, ada Dhamma kelas, belajar. Ada pelatihan meditasi, belajar. Ada pelatihan Abhidhamma, belajar. Baca buku Dhamma, belajar. Jadi kita kalau punya keyakinan yang kuat, kita ada keinginan untuk belajar, memperdalam Dhamma. Apa manfaatnya? Ya untuk bekal kita dalam kehidupan ini. Tidak mungkin orang yang belajar kita pinter, tidak ada. Pasti kita yang belajar, kita yang pinter. Oleh karena itu kita yang sendiri harus belajar. Nah, datang ke wihara seperti ini salah satunya dari belajar. Nah, kalau sudah belajar muncul pengertian dan mau mempraktekannya. Apa prakteknya? Praktek yang pertama adalah dana. Punya sifat dermawan. Suka memberi, membantu. Praktek dermawan ini adalah praktek dari cinta kasih. Jadi sebetulnya kita ini ada musuh kita 3, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Diatasi dengan keyakinan, kemudian belajar untuk mengatasi kebodohan kita. Kemudian berdana. Berdana ini juga bisa mengatasi keserakahan. Apa yang kita miliki kita berikan itu kita berarti memberikan. Serakahnya berkurang. Dan mempraktikkan cinta kasih, artinya kita mengalahkan kebencian. Ada yang bertanya sama saya, Bante, bagaimana ya? Saya sebetulnya ada musuh. Ada orang yang tidak senang sama saya. Saya sama dia tidak sudah memaafkan, tapi dia masih tidak senang sama saya. Bagaimana ya supaya dia itu bisa hilang rasa tidak senangnya? Di dalam Dhamma Sang Buddha mengatakan kasih hadiah, berdana kepada musuh Anda. Berdana, beri. Kalau pergi jalan-jalan ke luar negeri pulang, kasih hadiah. Ini saya ada oleh-oleh untuk kamu. Awalnya dia berpikir negatif, lama-lama dia berpikir, wah ini orang kok baik juga ya, masih ingat saya. Walaupun saya benci dia, wah saya salah membenci dia ini. Nah jadi memberi itu bisa mengalahkan kebencian, mengalahkan keserakahan. Kemudian yang keempat, yaitu kekayaan moral, sila. Sila itu harus dijaga. Ingat ya, 5 itu. Tadi sudah minta sila. Kenapa minta sila setiap ketemu Bante? Karena kita tuh sering lupa. Saya ini punya aturan 5. Makanya harus diingatkan terus. Latihlah 5 sila, latihlah 5 sila.
supaya ingat. Yang keenam, yang ke berapa nih? 5. Sebelumnya saya akan jelaskan apa manfaat orang menjalankan sila. Orang yang menjalankan sila, manfaatnya dia memperoleh kekayaan di dunia ini. Hidupnya tidak akan susah. Ada seorang umat, Bante, saya ini sudah rajin ke wihara, saya latih sila, suka berdana, kenapa saya nggak kaya-kaya lah Bante? Katanya kaya di dunia, mana saya nggak kaya-kaya? Saya katakan, Anda ada pernah kekurangan uang? Sampai ngutang sana ngutang sini? Enggak. Anak-anak bisa sekolah dengan baik? Iya. Makan cukup? Cukup. Sehat semua? Sehat. Enggak ada yang kena musibah kebakaran, kebanjiran? Enggak ada. Barangnya enggak hilang kecurian? Enggak. Berarti Anda itu sudah enak hidupnya. Tapi karena menganggap, rumput tetangga lebih hijau, kok saya enggak bisa seperti dia, makanya merasa kok enggak kaya-kaya. Padahal kalau dilihat hidupnya sebetulnya baik-baik saja. Itulah sebetulnya kita kalau menjalankan sila bukannya kaya raya, bukan. Kekayaan itu artinya kecukupan dalam kehidupan. Enggak kaya-kaya banget, cukuplah. Itu sudah baik. Asal jangan kekurangan kan gitu. Karena kekurangan itu relatif lah. Nah, yang kedua, orang yang punya sila maka dia menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu ya seperti tadi, terhindar dari hal-hal yang buruk, ketemu yang untung-untung terus gitu. Yang ketiga, dia punya nama baik. Namanya baik. Ya. Coba kalau orang itu suka nyolong, wah pasti namanya jelek. Tapi tidak pernah berbuat yang jahat, namanya baik. Bahkan orang mengatakan umat Buddha itu baik-baik, sabar-sabar. Itu dulu, kalau sekarang nggak tahu saya. Dulu itu begitu, ya. Yang keempat, orang yang melaksanakan sila, orangnya percaya diri. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah merasa was-was takut. Karena dia tidak pernah melakukan satu kesalahan. Kalau kita naik mobil di jalan, ketemu polisi. Kalau kita ada kesalahan, tidak bawa SIM, mungkin tidak pakai seat belt, takutnya minta ampun. Waduh, ada polisi cilaka nih. Tidak percaya diri. Tapi kalau kita bawa SIM ada, SENKA lengkap, semua lengkap, seat belt lengkap, sudah pasang, ketemu polisi percaya diri, masa tidak berani lah, tidak mungkin lah polisi nangkap saya. Karena kita tidak melakukan kesalahan. Nah, demikian juga kalau kita punya moral yang baik. Dan yang kelima, setelah kematian akan berbahagia di alam surga. Ya. 4 di dunia ini dapat, 1 setelah kematian. Nah, 5 sila. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kekayaan yang kelima adalah kekayaan kebijaksanaan. Kebijaksanaan muncul dari mana? Yang pertama dari belajar. Belajar. Baca buku, dengar, diskusi. Itu akan muncul pengetahuan dan kebijaksanaan. Oh, itu tuh yang benar. Oh, ini salah. Oh, hidup ini tidak kekal. Oh, hidup ini selalu berubah. Oh, hidup ini tidak ada yang bisa memuaskan. Itu dari mana dapat? Dari belajar.
Kalau sudah dari belajar, kebijaksanaan meningkat dari perenungan. Melihat orang meninggal, oh dia meninggal, saya juga bisa meninggal. Anak saya juga bisa meninggal, orang tua saya juga bisa meninggal. Pasangan hidup saya juga bisa meninggal, semuanya bisa meninggal. Merenungkan itu bukannya muncul ketakutan, tetapi merenungkan itu muncullah sebuah pengetahuan, kebijaksanaan. Sehingga kita hanya berpikir, apa sih yang saya cari di dunia ini ya? Toh semuanya juga akan saya tinggalkan. Oh kalau gitu saya jadi biku aja dah. Tapi nyatanya juga tidak ya. Paling tidak kita mengurangi kemelekatan kita. Ngapain saya musuhin dia? Wong dia juga bisa mati, saya juga bisa mati. Ngapain saya doain dia cepat mati? Oh dia juga pasti mati. Jadi dengan kita bisa mengerti tentang kematian, sebetulnya kita bisa menikmati hidup. Aneh kan? Contoh paling gampang adalah kalau kita belajar berenang. Banyak di sini bisa berenang? Kalau bisa berenang, waktu belum bisa berenang, apa yang dialami? Pernah tenggelam? Minum airnya banyak? Tapi akhirnya bisa berenang. Tapi ada yang tidak bisa berenang, sudah berenang, tenggelam, minum air banyak, kapok. Ada kan? Nah, tapi yang bisa berenang setelah bisa, wah dia menikmati di air itu, wah enak sekali. Mau ke laut, terjun, sungai, terjun, danau, terjun. Yang tidak bisa, aduh, yang sekaki aja dah, tidak berani sampai ke bawah. Karena nggak bisa, tidak bisa menikmati akhirnya. Apa artinya? Samalah kalau kita dalam hidup ini. Kalau kita tuh takut kematian, maka kita tidak bisa menikmati hidup. Naik pesawat takut, nanti jatuh. Naik kapal takut, nanti tenggelam. Naik mobil takut, nanti tabrakan. Semuanya takut. Karena tidak bisa, karena takut akan kematian. Jadi dia tidak bisa bebas, pikirannya penuh ketakutan. Tapi kalau kita tidak takut mati, kita bisa menikmati hidup dengan baik. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian 5 hal, 5 kekayaan yang perlu kita miliki, yaitu keyakinan, kemudian bahusuta atau belajar, yang ketiga moral, yang keempat sifat dermawan, dan yang kelima adalah kebijaksanaan. Nah, dengan kita mempunyai kekayaan-kekayaan ini, kita bisa menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Bukan menikmati hidup dalam pengertian memuaskan nafsu indria, tetapi menikmati hidup dengan mengendalikan diri, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita sendiri akan celaka. Nah, kira-kira itulah yang Bante sampaikan pada pagi hari ini. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan dan kebijaksanaan kita. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.